Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal kembali lagi hadir bersama saya Ambulu Widal di acara Baraya Widal Podcast, di mana kita akan terus mensupport rekan-rekan kita yang ingin berkontestasi di 2004. Dengan siapa saya akan mengobrol kali ini? Kembali lagi di Baraya Widal Podcast. Kali ini tamu saya sangat, tapi ini koalisi sih kalau di atasnya ya koalisi ya. Tamu ini saya kedatangan orang-orang spesial, orang-orang yang lumayan punya pengaruh di Sukabumi ya. Baraya, tidak banyak basa-basi, perkenalkan Bang Sahat Simanungsong. Bang, gimana ada Bang? Alhamdulillah sehat. Oh, bagus. Ini dari Nasdem Baraya. Satu lagi teman saya juga yang banyak melintang di dunia seniman dan keremajaan, Kang Budi. Kang Budi, kumaha Bang? Alhamdulillah. Sip. Sehat. Kumaha Bang? Alhamdulillah. Sip. Memang. Oke. Baraya, kita akan mengobrol dengan mereka berdua. Kita akan menguliti siapakah mereka berdua yang harus Baraya pilih nantinya. Pertama saya ke Bang Sahat dulu. Bang Sahat, silakan perkenalkan ke masyarakat siapa Bang Sahat itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangan dari abang saya, di mana hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan abang. Ini satu penghargaan dan penghormatan buat saya pribadi. Izinkan perkenalkan, nama saya Sahat Simanungsong. Saya dari Partai Nasdem dan saya di Nasdem sebagai Wakil Ketua Bidang Oka untuk Dapil 3 Kecamatan Gunung Puyuh, Warudoyong dengan nomor urut 1. Oke, 1. Oke. Kang Budi, mangga tepangkeun lah. Assalamualaikum. Kamera nanu itu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Kang Budi Jaya Muhammad Muhtar, caleg dari PKS Dapil 1 nomor urut 10. Terima kasih pada Kang sudah mengundang saya di sini di acara podcast. Ini adalah suatu kebanggaan dan penghargaan buat saya, Kang. Amin. Mudah-mudahan Baraya Widal sukses selalu dengan Amin. semua program-programnya. Amin. Oke, itulah sekelumit ya, sedikit perkenalan dari mereka berdua. Kita akan nanya kegiatan sehari-hari Bang Manungsong. Ya, jadi kegiatan sehari-hari kebetulan saya punya kantor hukum, yaitu Law Firm Manungsong. Jadi lewat kantor hukum yang saya punya ini, saya banyak memberikan pelayanan, bantuan hukum terhadap masyarakat, khususnya Kota Sukabumi. Dan karena memang saya sangat aktif di organisasi, ya mungkin waktu saya sebanyak saya habiskan di dalam hal bermasyarakat. Masyarakat sosial berarti ya? Sosial. Mungkin Itu aja. Kang Budi? Saya adalah seorang entrepreneurship. Saya diwariskan usaha oleh ayah saya di bidang industri percetakan dan pengadaan barang jasa, baik itu di pemerintah ataupun di swasta. Kegiatan sehari-hari mengurus usaha dan juga aktif di Partai Keadilan Sosial, Partai PKS, di mana saya adalah diamanahi menjadi bendahara di organisasi saya partai itu di Gema Keadilan, gitu. Jadi kegiatan saya usaha dan juga di PKS sebagai bendahara di ONSAP Gema Keadilan, yaitu Gerakan Muda Keadilan DPD Kota Sukabumi. Oke. Ya. Kenapa akang-akang ini berdua tertarik politik dan kenapa harus Nasdem? Ya, jadi salah satu ketertarikan saya di Nasdem ini bahwa memang betul yang saya dapatkan dan saya rasakan bahwa Nasdem itu benar-benar partai yang bebas mahar. Jadi dengan adanya bebas mahar ini, kita sebagai orang yang mau mengabdi ke masyarakat tidak akan dibebani oleh ongkos politik yang mahal. Hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari Ketua
DPD Nasdem Kota Sukabumi mendapatkan nomor urut 1, ini tidak ada nilai uang yang benar-benar saya keluarkan. Jadi ketika kita untuk mendapatkan nomor urut aja di partai, ini tidak ada harus nilai yang kita bayar. Yang kedua, setiap kegiatan dalam hal partai, kita sebagai kader partai tidak pernah dibebani dan tidak pernah dipungut biaya. Jadi karena dengan adanya politik tanpa mahar ini, saya sangat tertarik dan saya mau bergabung dengan Partai Nasdem. Dan saya yakin lewat partai ini Tuhan akan pakai saya menjadi alat untuk kebermanfaatan buat warga Kota Sukabumi. Mantap. Sangat pede, bagus itu. Emang di dunia politik harus kepedean harus utama ya. Siap. Jadi minimal kalau uangnya tidak ke partai kan bisa ke masyarakat. Betul. Walaupun kita punya rigi ya. Kang Budi, kenapa tertarik di kan usaha sudah berjalan, sudah makmur lah. Sekarang masuk politik harus dengan ongkos ya tidak bisa dipungkiri ongkos politik itu nggak kecil gitu kan. Kenapa tertarik di dunia politik dan kenapa harus PKS? Gini ya Kang, saya tertarik di dunia politik karena saya dulu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Unpad Bandung ya, di Jatinangor dulu, dan jurusan Ilmu Administrasi Negara, di mana saya itu sekarang ingin mengaplikasikan, mengimplementasikan bagaimana antara teori dan prakteknya gitu. Karena selama ini saya kegiatan hanya di usaha, tetapi pas usia saya sekarang udah mencapai matang, sekitar sekarang usia saya 48 tahun, tentunya pencapaian itu bukan hanya ingin buat diri sendiri Kang gitu, tapi ingin untuk ada mengabdi ke masyarakat gitu. Kan ada hadis juga mengatakan khairunas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang sebaik-baiknya itu manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, mungkin teori Maslow saya ini kalau disebutkan di dalam teori bahwa ingin ada sedikit naik gitu, dari kalau udah diri sendiri udah dapat, tinggal ingin mengabdi ke masyarakat gitu. Ada jiwa sosial yang ingin saya tunaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar yang khususnya di daerah saya juga umumnya di Kota Sukabumi gitu. Jadi ada pengabdian untuk ke masyarakat lewat jalur partai gitu. Dan terasa banget kalau lewat jalur partai itu langsung gitu menuju pada cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membuat masyarakat ini kena gitu antara kewenangan kekuasaan dan jadi nanti anggota dewannya juga ada salurannya gitu, dari rakyat, salurannya anggota dewan dan ke pemerintah gitu. Jadi ingin menjadi sebuah saluran yang mengaspirasi masyarakat. Dan saya kenapa di Partai PKS, dan teman-teman saya memang banyaknya di PKS. Jadi gaulnya di PKS. Dari dulu nggak pernah gue ke partai itu. Tapi ketika ada teman saya yang anggota dewan di PKS, ya saya kebawa ke PKS, dan secara hati nurani saya cocok dengan PKS. Oh, dengan PS, ya, ideologi gitu. dan segala macamnya. Ya, gitu kan. Oke, sama dengan pendapat Widal juga ya. Widal juga selalu meyakini bahwa 0 tahun sampai 20 tahun saatnya mencari ilmu, 20 tahun sampai 40 tahun saatnya mengaplikasikan ilmu tersebut, 40 tahun sampai kita ya dipanggil Yang Maha Kuasa, itu saatnya kita bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu ya. Oke, Bang, apa sih masalah yang paling urgent di masyarakat khususnya Dapil 3 sampai Abang itu harus turun dan ikut kontestasi pemilu caleg ini? Jadi kalau saya karena memang sudah hidup lama berorganisasi, jadi lewat kontes politik ini saya banyak turun ke lapangan, saya bersilaturahmi dengan warga, maka kami benar-benar serius di dalam mendapatkan kemenangan di Pileg 2024. Untuk itu hal-hal yang sudah kami persiapkan, kurang lebih kami sudah mempersiapkan kontes politik ini selama 1 tahun. Kami punya moto berbuat baik tanpa pandang bulu. Dalam hal ini kami sangat lebih memberikan pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan. Di dalam memberikan pelayanan kesehatan ini, banyak
yang saya dapatkan terkait keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Sebenarnya secara aturan bahwa negara berhak memberikan pelayanan untuk kesehatan buat masyarakat dengan fasilitasnya. Tetapi kenyataan di lapangan yang kita lihat, banyak warga masyarakat yang menangis ketika mereka kesulitan untuk bisa berobat. Tapi dengan hadirnya Sahat Simangunsong di kota Sukabumi, saya sudah membuktikan memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga. Salah satunya ketika ada warga yang sakit, kami selalu intens aktif memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan ambulan gratis. Ketika ada warga yang sakit, minta tolong ke kami jemput dari rumah, kami bawa ke rumah sakit. Kalau belum punya BPJS, kami bantu untuk pembuatan kartu KIS-nya. Pembuatan kartu ini sama sekali tidak dipungut biaya, alias gratis. Tapi banyak juga yang kami dapatkan hari ini, banyak ibu-ibu di tengah-tengah masyarakat yang menjadi tulang punggung di dalam keluarga, ternyata kondisi kesehatannya sudah harusnya dirawat. Tapi dia punya beban, anak di rumah harus dinafkahi. Sehingga ibu ini tidak mau dirawat di rumah sakit. Maka dengan adanya tim sahabat Sahat Simangunsong, ketika ada warga yang mengalami kesulitan untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi ekonomi, kami juga memberikan pelayanan berupa sembako. Jadi ketika orang ini dirawat di rumah sakit, kami siap memberikan bantuan sembako selama orang ini dirawat di rumah sakit. Itu program yang sudah kami jalankan. Dan alhamdulillah bantuan KIS yang sudah kami buatkan ke masyarakat jumlahnya sudah sangat besar. Itu sudah di atas 1.500. Dan ini sangat membuat hubungan emosional kami dengan masyarakat Sukabumi sangat luar biasa. Dan perlu digarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan yang kami berikan tidak memandang wilayah. Jadi tidak semata-mata karena saya lahir dari Dapil 3, saya hanya memberikan pelayanan di Dapil 3. Tidak. Semua wilayah baik kota maupun kabupaten Sukabumi, kami siap memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Jadi tidak ada batasan wilayah. Nah, begitu juga kami dari tim sahabat Sahat Simangunsong punya kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, kami sudah memberikan bantuan, yaitu berupa bantuan modal, khususnya buat usaha yang benar-benar layak mendapatkan, yaitu warung-warung kecil. Dan ini kami sudah mempunyai warung binaan sampai hari ini 350 warung. Jadi, maksud tujuan kami dengan memberikan bantuan modal ini yaitu supaya ibu-ibu ini yang punya usaha ini bisa berkembang ekonominya sehingga kesejahteraan itu bisa didapatkan. Yang ketiga, kami punya program yaitu program pendidikan. Dalam program pendidikan ini yang sangat sering kami hadapi, banyak anak-anak yang sudah lulus dari sekolah tetapi mengalami masalah, ijazahnya masih ditahan di sekolah. Ijazahnya ditahan karena ada urusan administrasi yang belum terbayarkan. Jadi dalam hal ini kami membantu untuk proses pengambilannya. Kalaupun ada biaya yang harus kami keluarkan, berapa kesanggupan dari orang tua, kekurangannya kami yang bayarkan. Begitu juga kami punya program kepedulian terhadap orang tua kita yang sudah lanjut usia. Yaitu kami memberikan bantuan sembako tiap bulan, jangan yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak punya penghasilan, kita bantu sembako tiap bulan ke mereka. Dalam hal pendidikan tadi, kami juga punya program beasiswa. Program beasiswa ini kami memberikan uang jajan terhadap anak, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Nah, jadi ini nilainya memang tidak besar, tapi ini sangat bermanfaat buat mereka. Jadi masih banyak program-program yang kami lakukan, terutama sesuai dengan profesi saya, di mana saya memiliki kantor hukum, Law Firm Mangunsong. Kami juga memberikan pelayanan hukum gratis. Jadi dalam pelayanan hukum gratis ini, kami sudah banyak membantu masyarakat, begitu juga memberikan pemahaman terhadap anak muda sekarang ini
agar pemuda-pemuda yang ada di Sukabumi ini memiliki akhlak, memiliki martabat yang baik untuk kota Sukabumi, sehingga masyarakat Sukabumi menjadi masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum. Mungkin kalau dibicarakan semua terlalu panjang. Oke. Mungkin itu dulu intinya. Jadi ini semua udah dikerjakan ya? Sudah dikerjakan. Menurut Abang, apa sih itu peranan Dewan yang sudah jadi? Apakah ada ikut campurnya juga? Jadi kalau kita membahas senior-senior kita, menurut saya kurang etis. Kurang etis. Jadi lebih baik biarlah masyarakat yang Yang menilai. menilai. Cuman ya hari ini mungkin saya berpesan sudah saatnya masyarakat Sukabumi menjadi masyarakat yang cerdas. Ketika masyarakat Sukabumi cerdas, maka kualitas dewan yang dihasilkan adalah dewan-dewan yang berkualitas, yang memiliki keberpihakan, yang memiliki kepedulian, yang memiliki kepekaan terhadap masyarakat Sukabumi. Mantap. Panjang. Seperti biasa. Malu pengacara panjang. Kang Budi, apa sih permasalahan yang paling urgent khususnya di Dapil 1 sampai harus mengabaikan usahanya itu demi perjuangan ke masyarakat? Jadi begini Kang, saya selalu menyapa warga masyarakat, datang ke tiap rumah, dari rumah ke rumah, supaya saya tahu kondisi masyarakat di Dapil 1 sebenarnya seperti gimana gitu. Dan ternyata dari saya menyapa warga itu, saya menemukan 4 titik permasalahan gitu. Kebanyakan itu disimpulkannya yang satu ya masalah kesehatan yang seperti Abang disampaikan tadi, kesehatan yang mana yang belum punya BPJS, KIS, gitu, yang belum terdata. Nah, saya advokasi dengan kemampuan saya gitu. Juga masalah pendidikan itu banyak di masyarakat itu kalau habis SD pengen masuk SMP takut nggak bisa ke SMP yang diinginkan gitu. Favorit lah minimal. Jadi saya ya bantu sebisa saya gitu dengan saya dan punya relasi. Relasinya kan wali kota kalau kemarin. Ada juga yang enggak kan, Ada. saya kenal dengan aparatur gitu. Jadi dari situ juga dan kemampuan saya juga bernegosiasi dan berdiplomasi. Dan itu hubungannya banyak jaringan aja, berjaringan teman. Yang ketiga masalah tenaga kerja gitu. Jadi kalau saya datang banyak yang bilang gitu, Kang cariin kerja dong katanya. Atau saya kerja di akang kan, atau cariinlah itu semua, hampir semua itu. Berarti kondisi masyarakat kita itu dalam tidak baik-baik saja. Susah cari kerja itu. Karena memang pada dasarnya hak hidup seseorang itu bisa sejahtera itu dari kita bisa mencari mata pencaharian dan mencari buat kebutuhan pokok kita sehari-hari, warga masyarakat sehari-hari. Nah di situ saya nampung masalah itu. Dan yang keempat masalahnya itu sembako pada mahal katanya Pak. Gimana nih? Abang udah alhamdulillah bisa ini ya sembako bisa bantu gitu. Dan saya juga alhamdulillah juga ada gitu dari keringat saya sendiri, ada sedekah saya kasih gitu. Dan itu juga membuat saya menjadi lebih, jiwa sosial saya lebih tinggi gitu. Ini warga harus banyak dikasihani, dikasih sama saya, dan saya harus ingin jadi wakil rakyat untuk membantu mereka gitu. Jadi hati ini jadi bergetar, saya semakin semangat buat membantu masyarakat. Kalau hanya saya sebagai warga negara biasa aja bisa membantu seadanya, apalagi kalau jadi dewan gitu kan ya. Dan selama ini juga alhamdulillah saya juga bisa membantu lah sedikit-sedikitnya kalau warga masyarakat yang sakit bisa diadvokasi sama saya di rumah sakit Bunut misalnya. Tidak punya KIS, BPJS saya urusin juga lewat KIS-nya di Jamkesdanya. Terus juga kalau di Bunut itu di IGD Sukalama dapat ruang inap. Ya saya juga gedar-gedor juga, ini kasihan warga saya. Tolong deh, jangan di 24 jam gini. Ini warga saya kasihan, alhamdulillah bisa gitu.
Jadi membantu gitu kesusahan masyarakat itu dengan sekemampuan saya, Bang. Gitu. Nah, di kesejahteraan masyarakat dalam bidang tenaga kerjaan dan mata pencarian, alhamdulillah saya juga sedikit-sedikit juga kemarin memberikan stimulus di daerah saya tuh kebetulan ada Sungai Cisuda ya. Nah, di situ ada warga dan salah satunya juga ikut di sini gitu. Saya beri bantuan ini bibit ikan lele, terus ternak budidaya maggot gitu. Kang kembangin lah ini, mudah-mudahan bisa ada kegiatan dan bermanfaat. Dan alhamdulillah ilmunya dapet, terus bisa pelatihan juga di dinas pertanian ikut gitu. Nah di situ saya stimulus dan alhamdulillah ternyata bisa menghasilkan nilai ekonomi ke depannya gitu. Bisa budidaya maggot yang hilid kecil kalau bahasa Sunda ulet tapi bernilai ekonomi buat pakan gitu, nanti buat pakan lele, pakan burung, pakan ayam, dan itu dijual per kilo. Alhamdulillah di jalankan program itu nilai ekonomi ada dan bisa membantu ke masyarakat. Juga di pembudidayaan lele, jadi ada hulu ke hilirnya dari misalnya dari tadi maggot yang ulet-ulet kecil itu untuk pakannya pakan lele gitu. Dan itu yang nanti akan saya lakukan jika saya terpilih jadi dewan nanti. Kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya, mungkin saya akan bertindak di situ gitu untuk supaya masyarakat punya mata pencarian sampingan gitu yang bisa menguatkan ekonominya gitu. Nah, itu salah satunya. Yang keempat ya sembako itu memang ya itu masih hak dari pasar ya. Jadi saya hanya bisa membantu sekuat tenaga saya. Kalau ada profit dari usaha saya kasih. Kalau ada bantuan juga saya kasih. Dan kayaknya sembako itu rata-rata di pas kebutuhan warga meningkat seperti di momen menjelang bulan puasa gitu. Idul Fitri gitu, di momen-momen tertentu ya saya bisa bantu itu gitu. Dan jika saya jadi dewan ditakdirkan ya mungkin saya akan kasih juga di luar daripada momen itu gitu. Yang benar-benar membutuhkan gitu. Dan harus mungkin tersedia itu di rumah sembako itu, karena memang kalau kita jalan ke tiap rumah ada yang nggak makan, belum makan, nggak punya beras itu kan, nggak kebagian PKH. Nah, itu mungkin yang dijadikan dewan, anggota dewan ya dari saya diri sendiri nanti kalau ngontrol keluarga yang nggak punya beras ya udahlah ada stok beras di rumah langsung gitu. Jadi tindakannya dari seorang dewan yang fungsinya sebagai wadah dan saluran aspirasi warga dan masyarakat gitu untuk kesejahteraan mereka. Itu kan saya yang udah lakukan. Siap. Emang permasalahan di Kota Sukabumi selain masalah kesehatan juga itu lowongan kerja ya. Lowongan kerja susah. Tapi saya juga bingung kenapa banyak pengen bekerja, saya yang bekerja pengen nganggur malahan. Saya meninggalkan sertifikasi, saya meninggalkan gaji yang lumayan lah di atas rata-rata, pengen nganggur cita-cita saya itu. Oke, pandangan politik khususnya remaja dari kacamata Bang Sahat. Pandangan politik remaja Sukabumi dari kacamata Bang Sahat itu gimana sekarang? Ya, dalam menghadapi 2024. Ya, jadi kalau menurut saya sudah saatnya memang pemerintah daerah Sukabumi memberikan perhatian khusus terutama di dalam hal kerohanian. Jadi ketika remaja pendidikan keagamaannya sudah terbangun mulai dari rumah, maka pemuda-pemuda Sukabumi ini saya yakin mereka akan orang-orang yang memiliki akhlak dan martabat di kota-kota Sukabumi. Jadi karena memang kurangnya pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah hari ini, ya menurut pribadi saya, ini sudah saatnya harus diberikan perhatian khusus agar generasi muda ini memiliki masa depan yang baik ke depan. Nah, jadi dalam hal ini untuk urusan dengan politik, ya mungkin saya sudah banyak merangkul terkait anak muda yang ada di Sukabumi. Ya mungkin ada
yang namanya geng motor, mereka ini juga perlu mendapatkan bentuk perhatian, bentuk kasih sayang. Bukan mereka ini kita tinggalkan, tapi mari kita rangkul, kita kasih pemahaman-pemahaman yang positif ke mereka, terutama dengan nilai-nilai keagamaan, supaya mereka bisa berjalan sesuai dengan jalurnya. Di pandangan politik remaja itu sekarang di mata-matanya penting mah masukin dulu unsur keagamaan dulu ya. Ya. Biar bisa mencakup semua dari Ya. akhlak dan pandangan politiknya juga. Betul. Oke. Jadi ketika anak besar keluar dari rumah, ketika mereka tidak memiliki nilai-nilai keagamaan, ini sangat dikhawatirkan ketika mereka keluar, mereka tidak punya modal untuk memiliki iman yang baik. Nah, jadi kalau sudah punya nilai-nilai keagamaan yang bagus, saya yakin mereka juga akan bisa menjaga akhlaknya. Dengekeun kon tuh. Keagamaan nu bagus. Kang Budi gimana pandangan Kang Budi terhadap remaja di Kota Sukabumi mengenai politiknya? Kalau pandangan remaja masyarakat pemuda Kota Sukabumi di dalam politik, memang benar kata Abang tadi, dari kerohanian dulu, agama dulu memang dibentuk itu untuk menumbuhkan etika dan adab nanti. Jadi punya etika yang baik dan adab yang baik dari nilai kerohanian yang kita tanamkan gitu. Itu syarat wajib untuk pendidikan kerohanian itu. Nah, itu syarat wajib harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Karena perhatian orang tua sangat penting banget buat modal mendidik kerohanian di anak-anaknya, di pemuda gitu. Tapi ada ada dari saya sendiri, bahwa pendapat dari saya sendiri bahwa para pemuda itu memang sekarang zamannya zaman para pemuda Gen Z ya. Jadi harus diberikan bakat dan minatnya itu ditampung gitu. Dan juga misalnya bakat minatnya dia di dalam seni gitu, hal seni. Nah, kita arahkan ke seni yang punya ada sanggar seni, misalnya senang budaya-budaya daerah, kita advokasi untuk masuk ke sebuah sanggar seni untuk belajar kesenian gitu, seni tari, misalnya seni tari Jaipong gitu, atau seni Sunda atau seni yang lainnya. Juga bakatnya misalnya di dalam hal sosial, kita tampung, mau nggak bakat dan minatnya ke pencinta alam atau ke menolong orang gitu, maka saya tampung dan saya arahkan untuk menjadi hal yang positif. Contoh, saya sudah melakukan 2 hal itu ke para pemuda. Contohnya di seni budaya ini saya adakan festival Jaipongan di salah satu departemen store di Sukabumi, lomba Jaipongan tingkat wali kota gitu. Alhamdulillah banyak yang daftar pemuda gitu, yang punya bakat di kesenian gitu. Dan mereka setiap tahunnya nanyain kapan ada festival lagi kan. Itu manfaat buat jalur prestasi gitu ya, untuk juga piagam penghargaannya bagus banget buat nanti dia masuk sekolah lewat jalur prestasi. Nah, itu ketampung. Nah, terus saya juga bekerja sama dengan sanggar seni. Tolong deh yang lo ikut lomba kemarin selalu di advokasi untuk bakat dan minatnya berkembang nggak gitu, jangan sampai mandek di situ gitu. Nanti kita akan festival lagi gitu. Terus yang bakatnya di bidang pecinta alam dan pertolongan terhadap hal-hal yang bencana, saya juga di Gema Keadilan membentuk dengan ketua Gema Keadilan membentuk namanya tim reaksi cepat Gema Keadilan. Itu anak-anak rata-rata yang putus sekolah gitu, yang nongkrong sana nongkrong sini naik sama teman-teman untuk dibikin unit tim reaksi cepat bencana gitu. Dan saya soundingkan juga dengan teman-teman ke BPBD buat ada volunteer relawan di dalam hal-hal kebencanaan. Misalnya ada bencana longsor di Subang Jaya kemarin, anak-anak ngebantu BPBD buat membantu BPBD untuk
ini bencana gitu, mengevakuasi bencana longsor. Juga ada bencana di mana ada yang orang yang tenggelam ikut juga gitu. Dan juga di acara misalnya ada tahun baru ikut juga di pos untuk Nataru kemarin di operasi ketupat juga ikut untuk menjaga juga dengan BPBD ada jika ada hal yang tidak diinginkan mereka siap juga gitu. Jadi kesimpulannya bahwa para pemuda ini punya bakat-bakat masing-masing, nah kita arahkan gitu setelah etika dan adab dibentuk dari rohani yang baik, nah kita arahkan bakatnya kemana supaya mereka menjadi tunas-tunas yang nanti tumbuh dan dia punya jati diri gitu ya. Karena sebetulnya anak-anak muda itu kita harus raih gitu, raih dan kasih sayangi dan diarahkan gitu. Kalau bahasa Sundanya diarahkan ke bidangnya gitu. Dan kalau udah ke arah ke bidangnya, insya Allah mereka akan percaya diri kan. Dari percaya diri tumbuh dan rasa kasih sayang tumbuh. Itulah bakal jadi pemuda yang dia akan punya pandangan politik yang baik ke depannya gitu. Menurut saya gitu ya. Oke, sip. Yang kurang hanya satu, belum pernah kerjasama dengan Widal. Padahal di Widal bidang seni, musik, seni kita studio rekaman ada, studio band ada, festivalnya ada, festival band, festival penyanyi ada. Di olahraga, Negerlut, hayo, di Widal Fighting. Di perfilman, ayah di Widal Kreatif Media. Di santunan, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan, berjalan sudah 3 tahun. Tinggal ada yang support sih, ada yang ikut kerjasama. Kode, maksudnya mau siaran radio, tong saya dihubungi gitu. Karena buku karena kegiatan Widalnya. Ini semua set, ya hasil karya. Tidak ada yang keluar dari uang pribadi semua. Gitu. Alhamdulillah. Oke, Abang, Kang. 3 bulan ini, apalagi Bang Manungzong sudah hampir setahun mempersiapkan mengikuti konsultasi untuk tanggal 14 Februari nanti. Apa sih suka dukanya dan hambatan di lapangan selama 3 bulan khususnya nih yang sudah diresmikan dari 3 bulan kemarin ya? Jadi suka dukanya ya mungkin dukanya dulu ya. Karena memang kami sangat fokus dengan pelayanan terhadap kemasyarakatan. Maka di sini kami butuh biaya yang sangat besar. Jadi ketika saya memberikan bentuk pelayanan ke masyarakat, bukan berarti saya banyak uang, bukan berarti saya berlebihan. Tetapi di tengah keterbatasan saya ini, ternyata saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Dukanya ketika ada orang yang menjerit minta tolong, niat hati mau membantu, tetapi karena kemampuan keterbatasan, kadang-kadang kita butuh waktu, butuh proses untuk bisa membantu orang yang membutuhkan. Jadi, ya alhamdulillah, ya mungkin saya pribadi sudah sering melakukan bantuan-bantuan ini, ya sampai hari ini semuanya memang masih dari uang pribadi. Tetapi hal yang luar biasa yang saya dapatkan ketika kita banyak menanam kebaikan, ketika kita banyak berbuat baik, jangan pernah takut jatuh miskin. Karena pintu rezeki itu akan selalu mengalir untuk kita dipakai menjadi saluran berkat buat orang banyak. Begitu. Sukanya? Sukanya? Ya itu sukanya tadi, ya kita semakin merasakan bahwa dengan kehadiran kita bisa banyak membantu orang. Jadi ketika kita merasa banyak bermanfaat buat orang banyak, itu menurut saya hal yang sangat luar biasa. Ya mungkin kalau saya pribadi, dengan saya memiliki kantor hukum, sebenarnya buat apa saya jadi dewan? Karena menurut saya lewat kantor hukum ini, rupiah yang kita ciptakan bisa besar. Dan ketika kita masuk di dunia politik, kadang-kadang yang bukan pribadi kita buat jadi pribadi kita. Nah, cuman kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat, sering ada beberapa masyarakat, Bapak tolong bantu saya, bayar kontrakan saya, nanti saya pasti memilih Bapak. Ya kadang bahasa seperti ini sering saya luruskan. Ketika ibu bicara seperti itu, saya tidak akan pernah membantu ibu.
Saya membantu ibu dengan niatan adalah ikhlas. Jadi bukan semata-mata karena saya membantu, ibu harus memilih saya. Nah, jadi itu selalu saya sampaikan. Ini mungkin hal-hal yang duka juga, Pak ya. Jadi kadang-kadang kita dianggap di bawah kejeniusan dia. Belum tentu nanti dia memilih kita kan. Ada warga yang sudah kita bantu. Mungkin kemarin ada salah satu warga yang berurusan dengan hukum. Kita sebagai lawyer sudah tidak dibayar, anggaran yang kita keluarkan dari dompet ternyata masih juga selingkuh ke partai yang lain. Ya, Ke caleg yang lain ke juga. caleg yang lain. Tapi buat saya hal ini tidak pernah saya biarkan. Ibu ini saya datangin, saya kasih pemahaman bahwa kita sebagai manusia sudah semestinya harus tahu bersyukur dan berterima kasih. Jadi kalau nanti kita biarkan ini hal-hal yang ini terjadi, ini nanti sama aja kita mendidik masyarakat Program institutnya ya. tidak tahu berterima kasih. Nah, mungkin itu suka dukanya. Oke, Kang Budi. Kalau suka dukanya ya, kayaknya memang jadi mengenang gitu masa-masa yang dulu ketika turun SK untuk dicalegan saya orangnya kan perintah partai harus jadi caleg gitu, dan ini ternyata antara suka dan duka Kang. Kadang suka, Waktu turun SK juga. Saya. aduh aku jadi caleg nih gitu. Dan alhamdulillah PKS juga di Kota Sukabumi partai yang ID-nya cukup kuat gitu. Bersyukur gitu. Saya cuma berterima kasih sama Allah. Ya Allah, saya udah dicalonkan dari PKS lewat SK ini, saya udah bersyukur deh. Berarti saya dipercaya gitu untuk mengemban amanah ini. Tapi dukanya itu, ya Allah, saya ini bakal mengemban beban berat ini gitu. Kalau saya kepilih nanti bakal banyak kesibukan gitu. Tapi dari situ saya suka dan duka saya ini saya curhatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada ibu saya. Bu, saya minta izin. Ini ada tugas dari partai untuk jadi caleg gitu. Ibu saya terdiam sejenak dan akhirnya ibu saya meluk saya. Nak, katanya, kalau ini buat kebaikan, jalankan, katanya. Ibu akan mendoakan kamu, katanya. Nah, saya merinding. Kalau misalnya ibu udah ngizinin buat kebaikan masyarakat, silahkan. Tapi kalau untuk kesombongan, atau bukan yang bermanfaat, untuk legig-legigan, nggak boleh lah. Dari sekarang udah aja ini SK kembalikan ke sana. Dan saya istikharah dan ibu saya mengizinkan karena untuk itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut pencalegan ini dan tersalib. Jadi doa yang pertama suka dan duka itu saya surahkan kepada Tuhan dan kepada ibu saya gitu. Dan akhirnya ketika berjalan saya memang menemukan suka yang duka banyak. Sukanya ya kita bisa kalau ini apa? Suka dipinta, suka lain-lain lah, maksudnya suka di sini ketemu dengan warga masyarakat, terutama teman-teman masa kecil saya gitu. Pak Budi kemarin mah jarang ke masyarakat, sekarang ada gitu kan, jadi ya gitu kan, jadi jiwa sosialnya ditumbuh gitu. Jadi ternyata teman aku waktu kecil, ternyata teman sekolah aku, jadi cukup agak terkenal dikit dah gitu jadi caleg gitu. Ya sukanya itu banyak teman-teman lagi, menghubungi lagi, silaturahmi lagi teman-teman yang dulu jadi ada lagi sekarang, teman-teman yang nggak tersapa jadi tersapa. Itu sukanya, silaturahminya jalan gitu. Dan di dalam agama Islam silaturahmi itu memanjangkan umur, usia, dan rezeki kan gitu. Jadi alhamdulillah saya lewat silaturahmi ini banyak saudara gitu, dan semuanya dianggap saudara sama saya, termasuk juga dari pernah ketemu tuh sapa warga sama caleg lain ke rumah warga, saya juga ada di situ. Akhirnya saya ngobrol silaturahmi aja, saya mendoakan juga Akang harus jadi lagi gitu, jadi dewan, saya ikut. Jadi ada silaturahmi yang baik lah gitu di situ, dan ternyata manfaatnya banyak banget gitu. Ketika saya silaturahmi ke, ternyata profesinya dia tukang batagor yang suka saya jajan. Oh, Akang di sini rumahnya. Jadi kenal berarti Akang tukang batagor, rumahnya di sini. Terus ada yang tukang sate.
kita suka beli sate misalnya sama keluarga. Ternyata pas saya sapa rumahnya di sini gitu. Jadi tahu, oh ini bakal menjalin silaturahmi saya ke depannya gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya sih yaitu urusan finansial satu, yang tadinya buat saving, Ya dukanya duka gitu. kemodal terus gitu. Ya harus ini lagi lah Iya. lagi. Tapi insya Allah kalau kita niatnya baik, rezeki itu akan datang. Yes. Kita ikhlas buat orang, Allah juga akan ngasih gratis buat kita. Kita melempar kebaikan ke orang, Allah juga akan ngasih kebaikan, kita ngelempar gitu. Intinya mah kita mau magnetnya positif aja gitu ya. Pokoknya ini mah kompetisi, saya anggap pencalegan ini kan seperti lomba menyanyi saya mah. Lomba tarik suara itu. Kalau suaranya baik berarti kita jadi. Kalau kemarin mengadakan kegiatan festival, sekarang jadi peserta festivalnya. Nah, gitu. Jadi ini sebuah perlombaan dan intinya kita harus benar-benar mempersiapkan mental ya. Mental itu harus siap kalah dan siap menang. Dan itu harus ditanamkan. Aku nggak mau nanti kalau ternyata nggak jadi stres, nggak mau gitu. Tapi rumah sakit sudah disiapkan sih. Ya bener ya, rumah sakit udah banyak nih. Udah banyak, Jadi jangan sampai jadi pasien ya tuh kan. Ya itulah Kang, intinya dalam kompetisi ini semua punya suka dan duka ya. Baik itu warga masyarakat ataupun calegnya sendiri gitu kan. Tapi kebanyakan sih di Sukabumi caleg atau aleg itu yang siap kalah itu banyak, tapi yang enggak yang lebih banyak itu yang nggak siap menang gitu. Soalnya sudah menang jadi amnesia semua. Itu yang berat itu. Iya. Seperti tadi yang dibicarakan Abang dan Akang ini sesuai dengan quote Widal ya. Maka ketika kita punya niat baik, dilakukan dengan baik, akan dipertemukan dengan orang baik, berjalan dengan baik dan hasil yang baik juga. Inilah hasilnya untuk Widal mah gitu kan. Karena kita punya niat baik, dilakukan dengan baik, dipertemukan dengan orang-orang baik gitu ya. Oke. Sisa terakhirnya dia seberapa ya? Oh. Bang, mangga promokan ke masyarakat, kenapa masyarakat Kota Sukabumi khususnya Dapil 3 harus memilih Abang? Monggo. Siap. Minum dulu nih. Oke, siap. Biar semangat. Saya pohon minum tuh tadi. Menarik sih obrolannya semua. Ya, jadi terima kasih buat abang saya yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Sekali lagi, saya mengajak semua warga Sukabumi, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024, mari kita beramai-ramai datang ke TPS dengan memberikan hak suara kita. Karena lewat suara kita ini, maka masa depan Kota Sukabumi ada di tangan warganya. Jadi untuk itu, saya Sahat Simangunsong selalu memohon doa, memohon dukungan terhadap masyarakat Sukabumi agar kiranya masyarakat Sukabumi bisa membantu kami untuk berbuat baik, untuk memiliki kepedulian, memiliki kepekaan, dan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi mulai hari ini kita harus peduli terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kalau ada orang yang mengalami kesulitan, bisa nanti menghubungi kami, Sahat Simangunsong, di nomor handphone saya nanti ada, nanti di sini nomor ada. saya ada ya. Jadi lewat program-program yang kebaikan yang kami lakukan, mudah-mudahan maka kemenangan harus bisa kita jemput. Jadi mari kita sama-sama berbuat baik agar masyarakat Sukabumi bisa memberikan kepercayaan terhadap kita yang selagi mencalonkan. Jadi saya Sahat Simangunsong dari Partai Nasdem nomor urut 1 untuk wilayah Gunung Buyuh, Warung Doyong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Warga Kota Sukabumi pada umumnya dan pada khususnya warga Dapil 1 Cikole Citamiang, saya Budi Jaya Muhammad Muhtar, SIPMM, ingin mempromosikan saya diri sendiri untuk memilih saya nanti di TPS pada tanggal 14 Februari di pemilu. Pilihlah
Budi Jaya Muhammad Muta dari Partai PKS nomor urut 10. Insya Allah saya ingin membuat kebaikan untuk masyarakat Kota Sukabumi dengan menjadi dewan yang amanah dan melayani dengan amanah, bahwa partai politik itu untuk kebaikan. Kita ciptakan rasa aman, rasa jujur, dan juga langsung umum bebas rahasia nanti di pemilu. Pilihlah calon-calon anggota dewan yang melayani masyarakat dengan amanah nanti setelah jadi selama 5 tahun menjabat. Jadi masa depan adalah masih suci dan sebuah harapan, masa lalu adalah masa yang tidak kita bisa jangan lihat ke belakang. Masa depan kita akan raih dengan harapan. Jadi pilihlah anggota dewan yang mempunyai cita-cita dan harapan untuk membangun Kota Sukabumi tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya, itulah hampir 1 jam kita berbicara dengan manusia-manusia hebat ini. Dari paparannya kembali lagi kepada Baraya, layakkah mereka menjadi wakil Anda semua? Tapi menurut saya sangat layak, ya. Karena yang tidak layak itu yang tidak berani datang untuk membicarakan di depan umum. Oke, makanya tetap kita jadikan newcomer, kita hilangkan incumbent. Promo terus. Baraya, sampai di sini dulu ke obrolan kita, karena kalau terus diteruskan tidak akan cukup 1 jam juga ya. Siapa lagi yang harus kita undang di podcast Kerpres berikutnya? Kita ada waktu seminggu lagi sebelum masa tenang untuk bisa memanggil-manggil atau caleg-caleg yang baru ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Widal Group Company yang terdiri dari Dewa Konsultan, World Gallery Manakara, Amankop, Kujang Group, GRT Variasi, TR Record, Butik Ban, RH Catering, Optik Siliwangi Group, Kang Kobra, terus Kisor dan negatif Anti Legend. Oke. Acara ini terselenggara kerjasama antara Widal Kreatif Media dan Lucky Kamera. Puseurnya sponsor lagi. Padahal itu perusahaan Widal Hungkul masalah nama. Jadi numere duit naon itu tuh. Tapi tetap di samping itu juga nanti untuk UMKM yang ingin mempromokan usahanya, silakan bawa barangnya, produknya ke sini, kita promokan sama-sama gratis, nggak usah pikirin bayaran, karena kita berjalan bersama, kita naik bersama, dan kita indah bersama. Oke? Bang, terima kasih atas kedatangannya. Semoga apa yang dicita-citakan dikabul oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kang Budi juga terima kasih kedatangannya. Semoga apapun yang diamanahkan masyarakat bisa dijalankan dengan baik dan untuk menjalankan yang baik itu harus jadi dulu. Ya, makanya saya doakan untuk jadilah. Newcomer jadi semua. Oke. Baraya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Mbulu Widal undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.